Berpengaruh ingsun ini setune ingsun undur ilaik kepengen mirsani ingsun ilaika dumateng panjenengan lat panjenengan wala mengko dawuh sapa Allah lam taroni ora perkara ni ingsun Musa walakin lan tetapine undur ilaiya ningal sira ila jabalin marang gunung itu ini stakoro mongko lamun netep apa jabal maka nau ing dalem panggonane gunung itu wasaufa taroni mongko bakal kuat weruh sira taroni falamma tajalla mongko tekarane ngecek Rabbahu sapa pangerane Musa di jabalin marang gunung ja'alahu mongko dadekaken sapa robba ing jabal lakkan iku hancur wa qarrunu jungkel Musa sapa Nabi Musa doyikot kale kalau falamma apa kalani waras sapa Musa Ola waktu sapa Nabi Musa subhanaka wa suci panjenengan tutu apat kopat kulo ilaika marang panjenengan wa annalan jumat lan utawi kulo awal mukminin iku kawisane tiyang-tiyang kang padha iman. Tatkalane Nabi Musa sudah melawat 40 hari yang diinginkan Nabi Musa akan mendapatkan kitab dari Allah sebagai tuntunan kepada kaumnya. Nah selama 40 hari sudah sampai pada 40 hari itu Nabi Musa kepingin ningali zatnya Allah yang memberikan kitab secara langsung kepada Nabi Musa. Maka dikatakan oleh Allah ola lam taroni walakin dur ila jabalin fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Jadi Gusti Allah Musa kamu tidak akan sanggup melihat zat saya, maka lihatlah kepada gunung Tur itu. Jika engkau kuat gini maka kamu akan bisa melihat diri saya. Maka Allah memancarkan sinarnya, memantulkan gini bayangan atau sinar zatnya kepada gunung itu dan disaksikan oleh Nabi Musa, maka gunung itu hancur rebut gini Nabi Musa semaput kaire jungkel waktu itu kesinaran Allah gini dan dia bertobat kepada Allah. Falamma afaqaqa subhanaka tubtu ilaika wa ana. Ini karena nafsunya Nabi Musa ingin melihat zatnya Allah, maka dia tobat kepada Allah. Ya Allah, saya bertobat kepadamu dan saya adalah orang pertama yang mempercayai kepadamu. Yaitu pernyataan Nabi Musa. Jadi sinar Allah dipantulkan ke gunung saja hancur, apalagi melihat secara nyata. Dan pulau panjenengan bagi orang-orang mukmin nanti sebelum pulau panjenengan masuk ke dalam surga itu kata Nabi Muhammad SAW dalam kitabnya di Jalan Allah itu dalam tabu itu hadisnya di umat Islam ini akan melihat kepada zatnya sebelum masuk dalam surganya. Jadi bagaimana indahnya melihat Allah itu, indahnya mengalahkan keindahan kenikmatan yang ada di surga. Jadi saking eloknya nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diterka-terka bagaimana melihat nikmatnya melihat saja dulu. Nikmatnya melihat bukan merasakan, makan bukan merasakan pendengaran, tapi nikmatnya melihat kepada zatnya itu sudah melebihi gini di atas kenikmatan yang ada di dalam surga. Padahal satu kitab itu menyatakan seorang hamba itu bisa melihat Tuhannya gini
sebelum dia masuk ke surga dan neraka. Andaikan dia melihat Tuhannya yang demikian itu, masuk ke dalam neraka itu, dia tidak akan merasakan kepedihan, kesengsaraan, siksaan neraka, karena sudah pernah melihat kebaikan Tuhannya. Jadi gak kerosok umpamanya setelah melihat kok disuruh masuk ke dalam neraka seorang hamba itu, dia akan masuk gini dan dia tidak akan merasakan sakitnya siksaan neraka, saking gini melihat dengan mata, menikmati penglihatan itu, sehingga kalau lupa segala-galanya ini lali kabeh, hilang kabeh rasane gini rasane pendengaran, rasane nopo iki, rasa di lisan, rasa apapun hilang kabeh dikarenakan nikmatnya melihat Tuhannya. Siapa yang bisa melihat Tuhannya besok di akhirat itu orang-orang mukmin yang merindukan kepada Tuhannya waktu di dunia. Dia manut perintahnya, disuruh sholat dia sholat, disuruh zakat dia zakat, disuruh puasa dia puasa, disuruh haji dia haji. Ini makanya tadi Nabi berpesan, nanti kerinduanmu itu sangat amat jika waktu sholatmu kamu melihat seakan-akan melihat Allah. Kalau kau tidak demikian, maka seakan-akan kamu dilihat oleh Allah. Perasaan dua ini waktu kita mengerjakan sholat itu sebagai gini hadiah dari Allah akan melihat kepada Tuhan. Kalau selagi sholat sepanjangnya nggak bisa khusyuk kayak itu, merasa diperhatikan Allah atau melihat kepada Allah atau merasa menghadap kepadanya gini di depannya gini dengan khusyuk, dengan sangat khusyuk di hadapannya, itu nanti menjadi penebus kita tiket untuk melihat kepada Rob. Mana gini itu besok di hari kiamat ini. Wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Ini jelas wujuhu yawma idin nadhira. Wajah-wajah gini hamba-hambanya yang rindu kepada Tuhannya itu ila rabbiha nadhira, maka dia akan diberi kesempatan untuk melihat kepada Tuhan di akhirat nanti. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan belum jangan terus. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya, waalaikumsalam. Anteng aku ya ngono. Ya usahaken.